across the aisle. I figured she probably had a few screws loose, so I attempted to ignore her very intense stares. She eventually manages to make her way a little bit closer and closer to me where I was working until she eventually walks up to me and says hello. I say the famous Target quote, which is, "Hi, may I help you find something?" She then asks me, "Were you born in this country?" And I was immediately offended. And I said, "Yeah, I was born in this country." And then she says, "Do you have any kids?" I said, "No, I don't have any kids." She then asked me if I was married, and then I said, "No, ma'am, I am not married." She says, "How old are you?" I said, 19. "May I help you find something?" She then says, "You are the most beautiful girl I have seen." And I said, "Oh, thank you." I didn't work that much on my makeup, but I did the best I could, but thank you. And then she says, "I think you could be the next Miss USA." And I stare at her in pure disgust and said, "Pageants? You're telling me pageants, like Sandra Bullock, Miss Congeniality. Pageants? You think I should compete in pageants? I'm in the Army, okay? We don't do pageants in the Army." She then asked me to meet her at Starbucks the very next day before my next shift at Target. And she just wanted to do a little bit of explaining when it comes to what pageants is. And apparently I was a pretty open-minded 19-year-old because I actually agreed to meet her the very next day. The next day she brought this foot-tall stack of pageant books and proceeds to convince me to enter into a state pageant 3 months later. For those who do not know, when it comes to Miss USA, you have to win your state first, okay? So 3 months later, I compete in my first pageant, and I lose. I go back the second year, compete in the state pageant, I lose. Go back the third year, compete in the state pageant, and lose. Go back the fourth year, compete in the same pageant, and lose. I go back the fifth year, y'all, compete in the state pageant and lose. But guess what? I go back the sixth year. Guess what happens? I lose. I called her on the phone and said, "You told me I could be the next Miss USA." And she says, "Deshauna, keep working, don't quit, keep going back." And in June of 2015, she passes away from leukemia. 6 months later, in December 2015, I win Miss District of Columbia, USA. And 6 months after that, in June of 2016, I become the first soldier to win Miss USA. At times, our purpose drops in our laps as if the heavens threw it by accident. I ask only one thing of you all today after you leave this building. Do not fear failure, but please be terrified of regret. As giving up is the birth of regret. After you walk out this door, you will receive 100 doors shut, slammed in your face. You will have 100 moments that will be filled with someone telling you no, or telling you, "Thank you for your application, but we regret to inform you that we've chosen a different candidate for this job." You will sit in 100 different interviews and you will not get the job. The reality of life is that we will all hear more no's than we hear yeses. And we will fail a lot, and I mean a whole lot. But what I ask of you today is to not take no for an answer. Don't be afraid of no's. Be afraid of the possibility of a yes that you have prematurely destroyed because you decided to quit before the clock strikes 12. You can ask anyone, friend, family, anybody. I love a good no. Please tell me no. Telling me no is like adding fuel to a fire that is now set ablaze because of your single no. I love additional reasons to work harder. Please give me a reason. So today I challenge you to fight, to work, to not stop here, to believe so heavily in your aspirations
that you too will not fear the word no, but instead you will choose to welcome it. Thank you for your time. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Mulyana. Jadi itu judulnya jangan menyerah, harus berani gagal, dan harus takut kepada kata penyesalan. Jadi harus berani gagal, takutlah pada penyesalan, dan menyerah adalah awal dari penyesalan. Ya, baik. Semoga semua yang ada di video motivasi ini bisa memotivasi Anda untuk meraih sukses Anda di masa depannya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan materi kita yang baru, yaitu Lean Six Sigma. Ya, untuk Lean Six Sigma ini, kita mulai dengan pengertian dari Lean Six Sigma. Jadi Lean adalah upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan atau waste, ya, dan meningkatkan nilai tambah atau value added dari suatu produk barang atau jasa. Jadi Lean itu adalah suatu kegiatan, ya. Intinya adalah kegiatan itu menghilangkan pemborosan. Jadi yang dibicarakan dalam Lean adalah pemborosan. Kalau pemborosan dilakukan, ya, maka diharapkan nilai tambahnya akan meningkat. Jadi di sini tujuan dari Lean adalah meningkatkan rasio nilai tambah terhadap waste, ya. Jadi yang diukur adalah the value to waste ratio. Jadi VWR. Jadi nilai rasio dari pemborosan. Suatu perusahaan dianggap lean enterprise jika VWR-nya minimum 30%. Artinya jika pemborosan itu menghabiskan dana sebesar 1 juta, maka value added-nya minimum 300.000. Nah, perusahaan yang VWR-nya kurang dari 30% disebut sebagai unlean enterprise. Lima prinsip dalam Lean, ya. Prinsip dasar Lean adalah pertama, mengidentifikasi nilai produk barang atau jasa berdasarkan perspektif pelanggan. Jadi perspektif pelanggan itu kan biasanya suatu produk barang atau jasa itu bisa kualitas, ya, bisa dari segi harga, ya, harga yang kompetitif, ya, atau bisa juga penyerahan tepat waktu. Jadi dalam hal penyerahan tepat waktu biasanya pada produk jasa seperti pengiriman, ya, jasa pengiriman, atau juga mungkin kalau di rumah makan, ya, itu pesanan kita harus sesuai dengan waktu atau waktunya itu tidak lama, ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi value stream process mapping. Jadi pemetaan proses pada value stream. Value stream itu adalah jalur kritis, ya. Nah, contoh pemetaan proses itu misalnya dalam proses pembuatan, misalnya masak, ya. Kalau masak nasi pakai rice cooker itu kan mudah sekali, ya. Beras dicuci, sesudah dicuci masukkan diberi air, ya, lalu dimasukkan ke magic jar, sudah langsung nanti
dia akan masak dengan sendirinya, otomatis. Ya. Jadi prosesnya sangat sederhana. Cuci, kemudian diberi air, lalu diletakkan di magic comb atau magic jar. Ya. Nah, sesudah itu kalau misalnya prosesnya itu lebih kompleks, katakanlah misalnya membuat kursi. Ya, kursi itu bahan bakunya apa? Kayu ya, kayu balok ya, balok kayu dan papan. Nah, prosesnya adalah dipotong ya. Dipotong, sebelum dipotong dihaluskan dulu. Dihaluskan ya. Sesudah dihaluskan kemudian diukur ya. Sesudah diukur dipotong. Sesudah dipotong-potong dirakit. Nah, sesudah dirakit selesai. Jadi itu prosesnya lebih kompleks ya. Jadi itulah contoh pemetaan prosesnya. Kalau pada value stream berarti yaitu prosesnya melewati jalur kritis. Ya. Jadi jalur kritis itu jalur yang waktunya itu harus tepat dan tidak ada alternatif. Kemudian menghilangkan pemborosan. Jadi pemborosan itu bisa terjadi di setiap tahapan proses. Kemudian mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk mengalir lancar dan efisien. Jadi mengalir lancar dan efisien berarti kalau misalnya bahan baku tadi kayu ya. Kayu dari gudang dibawa ke penghalusan. Dari penghalusan dibawa ke bagian pengukuran, pemotongan. Sesudah itu dibawa ke bagian perakitan. Nah, jadi dalam proses bahan baku dibawa ke setiap unit kerja itu tidak ada hambatan. Nah, tidak ada hambatan itu bisa jadi karena memang prosesnya itu baik, ya, artinya di jalan itu tidak ada halangan, ya. Atau kalau dia menggunakan alat, ya, alat transportasi, berarti alat transportasinya tidak bermasalah, lancar semuanya. Nah, kemudian kalau terus-menerus mencari teknik dan alat untuk peningkatan keunggulan. Jadi di dalam prinsip dasar Lean ini juga ada unsur usaha yang dilakukan untuk mencari alat, ya, untuk peningkatan keunggulan itu berarti meningkatkan kualitas, ya, kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, tadi di sini intinya adalah harus ada penghilangan pemborosan. Kita lihat sekarang, ya, pemborosan yang terjadi itu ada berapa macam, ya. Jadi ada 7 macam pemborosan. Yang pertama adalah waiting time. Jadi waiting time atau waktu tunggu adalah keterlambatan dari orang-orang atau barang, ya, yang sedang menunggu. Jadi bisa menunggu mesin, bisa menunggu peralatan, bisa menunggu bahan baku, pemasok, ya, perawatan, ya, atau pemeliharaan. Jadi menunggu mesin, ya. Kalau menunggu mesin, ya, katakanlah misalnya tadi kayu akan dipotong, akan dihaluskan. Nah, kayu supaya bisa dihaluskan berarti kan di situ ada yang menghaluskan. Jadi yang menghaluskan itu apakah mesin atau operator atau maksudnya tukang kayu, ya. Kalau dilakukan dengan menggunakan mesin ya berarti mesinnya harus siap. Kalau dilakukan secara manual ya orangnya harus siap. Jadi kalau orangnya itu sampai tidak ada, katakanlah sakit, nah berarti terjadi waktu tunggu, ya, untuk kayu tadi untuk diproses. Kemudian defect, ya. Defective products, ya. Defect itu kan berarti rusak atau cacat, ya. Jadi yang cacat itu bisa produk, bisa barang atau jasa, bisa juga informasi di sini, ya. Kalau sepatu cacat kelihatan, ya.
Misalnya terkelupas ya. Jadi kalau katakanlah sepatu itu ada kancingnya misalkan sebagai aksesoris, kancingnya lepas satu. Kalau informasi yang cacat yang seperti apa ya? Siapa yang tahu? Informasi yang cacat itu informasi yang seperti apa? Kurang tahu. Kenapa? Kurang tahu, gue agak bingung. Mungkin itu Bu, tidak seperti yang terjadi di realitanya. Tidak seperti terjadi di realitanya. Berarti namanya apa itu? Kalau tidak seperti terjadi di realitanya. Atau contohnya bagaimana? Itu Bu, mungkin seperti hoax seperti itu Bu. Kayak misal baru-baru ini kan ada seperti informasi yang katanya itu vaksin itu menyebabkan ada yang sampai meninggal seperti itu. Padahal kan itu sebenarnya ada salah satu faktor di baliknya, bukan karena vaksinnya gitu Bu. Ya, jadi berarti itu informasinya tidak akurat ya. Jadi sesuai dengan yang sesungguhnya, berarti informasi itu harus akurat. Ya. Itu dari sisi akurasi ya. Tapi bisa juga informasi cacat itu dari sisi yang lain. Misalnya dari sisi waktu, ya. Waktu informasi itu diberikan. Apakah ada kecacatan kalau ditinjau dari segi waktu? Jadi kalau dari segi waktu bisa ya, artinya ada kan informasi yang ada luarsa ya. Jadi misalkan deadline ya. Deadline laporan adalah tanggal 30 November ya. Berarti kalau sudah lewat tanggal itu sudah bukan informasi lagi ya. Jadi kalau informasi itu masih diberitakan, berarti itu adalah informasi yang cacat. Nah, sekarang ini overproduction ya. Produksi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi permintaannya 10 ya, produksinya 12 gitu. Lalu transportation, memindahkan material atau orang dalam jarak yang jauh dari satu proses ke proses berikutnya sehingga waktu penanganan material bertambah. Jadi ini dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Misalnya tadi ya, dalam proses pembuatan kursi, bahan bakunya terletak di gudang. Dari gudang, jarak gudang sampai ke bagian penghalusan, itu katakanlah 15 meter. Nah, berarti kan cukup jauh itu, 15 meter. Atau mungkin bisa antara 15 sampai 20, kalau itu adalah dari pabrik yang besar ya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan alat ya. Katakanlah untuk mengangkut balok kayu ke bagian penghalusan, kalau menggunakan alat ya itu bisa cepat ya. Katakanlah 5 menit bisa sampai. Tapi kalau tidak menggunakan alat bisa 15 menit misalkan begitu ya. Jadi di sini
transportation itu bisa menggunakan alat, bisa tidak. Processing, ya. Processing itu berarti proses tambahan atau aktivitas kerja yang tidak perlu atau tidak efisien. Misalnya kita melakukan produksi lalu ada barang yang cacat. Kalau yang barang yang cacat itu kan bisa di rework ya, atau bisa di scrap. Di scrap itu berarti disortir, dibuang ya. Kalau di rework berarti diperbaiki. Nah, berarti di sini ada proses perbaikan. Proses perbaikan itu adalah proses tambahan. Ya, jadi proses tambahan sehingga kalau kita mau mengurangi proses tambahan ini berarti kita harus melakukan atau harus menghasilkan produk yang baik. Ya. Kemudian inventory, ya. Persediaan yang berlebihan yang menimbulkan ekstra paperwork, ya, ekstra space dan ekstra cost. Ekstra paperwork itu maksudnya ekstra pencatatan administrasi. Barang kalau masuk gudang itu harus dicatat, ya. Karena kalau tidak dicatat lupa. Kemudian membutuhkan ruangan dan juga membutuhkan biaya. Jadi terutama untuk barang-barang yang mudah busuk ya, itu harus disediakan metode atau cara menyimpan barang ya. Jadi misalnya kalau buah, gimana caranya supaya buah itu tidak busuk? Katakanlah ditaruh di ruang pendingin ya. Demikian juga dengan ikan ya. Ikan-ikan itu biasanya ditaruh di ruang pendingin. Nah, ruang pendingin itu kan membutuhkan biaya. Kemudian movement ya. Movement itu adalah setiap pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai kepada barang dan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi movement itu pergerakan seseorang ya. Tetapi di dalam satu unit kerja. Jadi transportasi juga sama bergerak ya. Hanya kalau transportasi itu bergeraknya dari satu unit kerja ke unit kerja lain dan bisa menggunakan alat transportasi. Tapi kalau movement itu terkait dengan gerakan yang ada di satu unit kerja. Jadi dia tidak membutuhkan alat, maksudnya tidak membutuhkan alat transportasi, tapi bisa saja membutuhkan alat lain. Jadi misalkan kalau di restoran ya, di restoran itu kalau mau membuat nasi goreng, bumbunya diulek misalnya. Nah kalau diulek supaya lebih cepat di blender gitu. Nah itu berarti prosesnya lebih cepat kalau di blender. Jadi di sini membutuhkan alat, di mana alat itu bisa mengurangi pergerakan. Karena mengurangi pergerakan bisa mempercepat proses. Jadi ini adalah jenis waste ya. Nah, sekarang penyebab dari waktu tunggu itu akibat metode kerja yang tidak konsisten. Jadi biasanya metode kerja yang tidak konsisten itu terjadi pada pekerja yang masih baru. Atau bisa juga pekerja lama tapi metode kerjanya baru ya, karena baru belajar maka biasanya masih gagap gitu. Kemudian cacat ini disebabkan karena tidak ada SOP ya, tidak ada prosedur standar ya, atau mungkin prosesnya yang tidak capable, atau mungkin ini operatornya tidak cukup training. Kemudian overproduction bisa karena salah persepsi. Jadi manajernya bilang diproduksi 50, tetapi karyawannya memproduksinya 60 atau 70. Transportasi ya itu disebabkan karena tata letak fasilitas pabriknya yang buruk. Kemudian processing disebabkan karena ketidaktepatan penggunaan peralatan dan metode kerja. Nah, jadi misalkan tetapi processing juga bisa disebabkan karena operator yang kurang terampil. Misalnya ini melakukan laminating ya.
melakukan laminating itu juga butuh keterampilan operator ya. Kalau operatornya belum terampil ya, bisa jadi nanti proses laminatingnya gagal. Kemudian ini ketidaktepatan penggunaan peralatan. Proses ini misalnya membuat baju, membuat bordir ya. Membuat bordir itu bisa menggunakan alat, bisa juga tidak menggunakan alat. Jadi bisa juga menggunakan tangan manusia. Nah, kalau menggunakan secara manual itu nanti hasil bordirannya bisa tidak simetris ya. Bisa tidak konsisten ya. Dan waktu pengerjaannya lama. Tetapi kalau menggunakan mesin itu bisa cepat, konsisten juga ya kalau menggunakan mesin. Demikian juga misalnya dalam proses pembuatan rokok ya. Jadi kalau melinting rokok itu kalau secara manual hasilnya itu diameternya bisa ada yang besar ada yang kecil. Tapi kalau menggunakan mesin maka hasilnya tepat semuanya. Inventory itu bisa disebabkan oleh aliran produksi yang tidak balance, tidak seimbang. Tidak seimbang itu artinya ada satu proses yang waktunya itu lama, ada juga proses yang waktunya cepat. Kalau waktunya cepat, maka tidak akan ada persediaan. Tapi kalau waktunya lama, maka akan ada barang yang menunggu, ya, antri untuk diproses. Nah, ini disebabkan juga pemasok yang tidak capable. Tidak capable itu bisa jadi karena tidak tepat waktu. Ya. Atau mungkin barang yang dikirim banyak yang rusak. Gitu. Karena banyak yang rusak, maka kan perlu sortir. Nah, kalau perlu sortir, misalnya pesannya 100, ya, ternyata yang rusak 5. Berarti kan tinggal 95. Nah, yang 5 lagi kan harus mengganti dari pemasoknya. Nah, itu butuh waktu lagi. Kemudian movement disebabkan karena metode kerja, ya. Bisa juga karena tata letaknya kurang baik. Nah, sekarang pengertian dari Lean Six Sigma. Jadi kalau Lean itu adalah usaha yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi pemborosan, ya. Maka Six Sigma itu kan metode yang dilakukan secara sistematis ya untuk mendapatkan cacat ya 3-4 cacat dari 1.000.000 kesempatan. Nah, jadi dalam hal ini Lean Six Sigma ya berarti proyek dalam Six Sigma-nya adalah terkait dengan pemborosan ya. Jadi diusahakan setiap proyeknya mengurangi pemborosan dari 7 jenis pemborosan yang bisa terjadi di suatu perusahaan. Nah, sekarang ini contoh kasus. Permintaan sepeda balap selama 1 tahun di PT ABC adalah 250 buah. Selama ini perusahaan mempunyai kebijakan membeli roda setiap 2 bulan 100 unit. Dengan biaya pesan roda setiap kali pesan adalah 450.000 dan biaya simpan roda adalah 250.000 per unit per tahun. Nah, pertanyaannya, jelaskan pemborosan yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Jadi kalau Anda melihat seperti ini, pemborosan yang terjadi itu kira-kira pemborosan apa? Siapa yang tahu? Ini masalah apa ini? Pemborosan di pesanannya, bukan, padahal 1 tahun itu kan harusnya cuman butuh 250, tapi itu setiap 2 bulan
pesannya 100. Jadi kalau 1 tahun 600 unit, jadi lebih 350 unit. Nah, ya berarti apa? Kan kita udah tahu tuh 7 jenis pemborosan. Di antara 7 itu pemborosan mana yang paling cocok? Di penyimpanan, Bu. Kenapa? Pemborosan di penyimpanannya, di inventory-nya. Inventory, ya. Ini siapa? Brilian ya? Ya, jadi ini adalah contoh pemborosan dari inventory. Ya. Nah, pemborosannya tadi berapa, Ayu? Tadi Ayu kayaknya udah menghitung. 350, Bu. 350 dari mana? Kan itu 1 tahun sebenarnya permintaannya cuma 250. Nah, itu PT-nya itu tapi setiap 2 bulan membeli 100. Jadi 1 tahun membelinya itu 600 unit. 600 dikurangi 250. 350. Oke. Ada lagi yang lain mungkin yang punya pendapat? Apakah semuanya sama seperti Ayu? Pemborosannya 100, Bu, karena satu sepeda itu membutuhkan 2 roda, jadi butuh 500. Sedangkan pesannya 600, sehingga sisanya 100 roda. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa di sini permintaannya sepeda balap 250 buah. Selama ini perusahaan mempunyai kebijakan membeli roda ya setiap 2 bulan. Jadi pesannya itu adalah rodanya. Kalau setiap sepeda itu kan membutuhkan 2 roda. Sehingga kalau 250 buah membutuhkan 500 roda ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi ini kebijakan perusahaan membeli roda 100 unit per 2 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 600 unit. Permintaan sepeda balap 250 unit per tahun. Jadi permintaan roda sepeda balap per tahunnya adalah 2 kali 250 unit. Kemudian kita membelinya 600 ya, berarti terjadi kelebihan permintaan 600 dikurangi 500 yaitu 100 unit. Jadi di sini ada yang disimpan ya. Nah, yang disimpannya adalah 100 unit per tahun. Nah, berarti di sini kita bisa menghitung biaya simpannya ya. Jadi ini adalah rumus perhitungan biaya persediaan. Ini Q-nya dianggap 100 ya, dibagi 2 kali 250.000 ditambah 6 kali 450.000 sama dengan 15.200.000. Nah, untuk mengatasi pemborosan ini kita bisa menggunakan metode EOQ. Metode EOQ itu adalah akar 2 kali DS dibagi H. Demand-nya 500, S-nya ongkos simpan ya. Oh, maaf, S itu bukan simpan, tapi S itu pesan ya. Kalau simpan itu H ya, holding. Jadi Q-nya, EOQ-nya adalah 42,43, kita bulatkan menjadi 43. Ini harus dibulatkan ya, karena roda itu barang yang diskrit, jadi harus bilangan bulat. Nah, frekuensinya adalah 500 dibagi 43, yaitu 11,63. Frekuensi juga harus bilangan bulat, ya, karena tidak ada frekuensi 11,6. Jadi ini dibulatkannya ke atas. Nah, mengapa ke atas? Karena di sini kalau kita pilih ke bawah, ya, pilih 11 kali, akan terdapat 11 kali 43, 476. Kurang dari 500. Sedangkan jika pesan 12 kali, itu bisa menghasilkan 516. Jadi ini bisa
bisa diambil 12 karena melebihi yang kita inginkan. Kalau misalnya dua-duanya itu lebih dari 500, ya misalnya 11 kali, ketemunya 550. Nah, yang dipilih yang mana? Misalnya nih ya, ini kan 550 dengan 516, yang dipilih yang mana? 516. Kenapa 516? Sudah betul 516, tapi alasannya apa dipilih 516? Biaya simpannya nanti lebih sedikit, Bu. Ya, betul. Jadi biaya simpannya lebih kecil, lebih hemat ya. Jadi kalau dua-duanya di atas 500 harus dipilih yang terkecil. Nah, dengan 12 kali pesan, maka bisa dihitung biaya pesannya. Ya. Jadi ingat di sini frekuensi harus bilangan bulat. Ya. Kalau ini boleh ini 43 dibagi 2 ya, ini jadi sekitar 10.775.000. Sehingga penghematan bisa 4,425 juta. Ya, sampai di sini bagaimana, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya akan kita mengerjakan ini soal ya, latihan. Nah, di sini ada soal ya. Gak mau. Soal nomor 1 sudah tadi. Soal nomor 2 ya. Ada soal nomor 3, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, sekarang saya bagi aja menjadi kelompok ya. Kelompok Gak mau. Ibu jangan ngadi-ngadi lah. Oke, saya stop share dulu. Jadi ini kelompoknya ini nomor 2 ya. 3 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5.
Ya ini, jadi ini Brilian, Sonia, Nabila, Vina, Tarisa nomor 2. Vita, Muhammad Fatih, Ahmad Torik, Ikhlasul, Nabila nomor 3. Anjani, Cindy, Alfiansa, Muhammad Mulyana, Anissa 4 ya. Mustika Aji, Ayu, Rizke, Aris, Robiatus nomor 5. Silakan Anda kerjakan ya. Nanti kita bahas. Sekarang jam 11.57. Ya, nanti kita lihat lagi. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Ini saya stop share ya. Iya, Bu. Ini jadi yang ditanya persentase menganggur sama apakah terjadi pemborosan. Terus yang pertama ini diurutkan berdasarkan ini menitnya. Jadi yang Menurunkan tingkat pertama produksi iso dari mesin ambek bubut iku sisa 3, produksi sing terus iku mau sing ditaruh di kelebihan sebelah dibagi kamu. paling kanan, terus iterasi kedua ini, yang keempat ini mesin bor, ini ditaruh di sebelah kiri. Terus iterasi ketiga ini didapatkan C di mesin bubut, jadi ditaruh dari kanan. Terus iterasi keempat ini mesin bubut lagi, yang D jadi ditaruhnya dari paling kanan. Iya, kayak aku Terus ngomong kan, iterasi kak kelima nyampe kayak ini mesin bubut yang didapat yang F, taruh di iterasi iya. dari kanan. Jadi jadwal optimalnya kayak gini, B, E, F, D, C, A. Terus ini menitnya 488, 12 ini untuk mesin bor, terus untuk mesin bubut yang Iya, 12, iya gak sih? dan sebagainya. Boleh Terus aku ngawur, digambar diagram iterasi. Diagram iterasi setelah digambar didapatkan waktu menganggur di sini sebanyak 2 menit, terus di sini 1 menit, 31 ke 32, terus 38 ke 41 sebanyak 3 menit, terus 45 ke 46 sebanyak 1 menit. Jadi waktu produksinya di sini 49 menit, waktu menganggurnya 7 menit. Jadi persentasenya 7/49 sebanyak 14,29%. Terus untuk diagram soal aslinya ini kan 5, 4, 9, 12 ini juga 5, 4, 9 digambar diagram, didapatkan waktu menganggurnya di sini dari 89 sebanyak 1 menit, 15 ke 18 sebanyak 3 menit, 23 ke 30 sebanyak 7 menit, dan 36 ke 38 sebanyak 2 menit. Terus di sini waktu produksinya ini 57, jadi persentasenya 13/57 kali 100%, jadi 22,81. Terus kasus ini terjadi pemborosan di waiting time, dan karena waktu pekerjaan selama 57 menit, terus waktu penganggurnya sebesar 22,84%. Terus menggunakan metode mengurangi waktu penyelesaian menjadi 49 menit dengan waktu menganggurnya sebanyak 14,29%. Ya. Bentar. Ini Nabila Lilia ya. Nabila Lilia.
Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Dari yang sama-sama membuat ini? Buka jelas. Mau tak? Jarimu kelompok gak sih? Jadi pemborosannya apa? Jenisnya pemborosan apa? Waiting time, waktu menunggu. Waiting time. Salah gitu. Nah, berarti kamu urutan pengerjaannya bagaimana? Urutan Ini, pengerjaan. Urutan pengerjaan penjadwalan optimal. Bukan, maksud saya bukan urutan pekerjaan di tabel 1 ya, bukan ya. Urutan pengerjaan soal. Coba dilihat dari pertanyaannya, coba. Pertanyaannya dulu, mana? Soalnya. Soalnya coba tampilkan. Ini Bu soalnya. Nah, buatlah penjadwalan untuk 7 jenis lemari yang melalui 2 mesin secara berturut-turut. Nah, jadi kan dimulai dari menjadwalkan dulu. Kalau kamu kan tidak menjadwalkan dulu, ya kan? Jadi ini yang pertama kali dituliskan itu adalah urutan penjadwalan dari 7 jenis lemari yang melewati 2 mesin seperti di dalam tabel 1. Urutkan dulu ya. Kemudian tentukan proses idle, waktu penyelesaian. Apakah terjadi pemborosan? Nah, itu jawab dulu. Jenis pemborosannya apa? Yang mungkin terjadi. Nah, lalu bagaimana? Biasanya kalau ada pemborosan kan, lalu bagaimana mengatasinya? Ya, di sini cara mengatasinya. Jadi kamu kerjakan dulu ininya, penjadwalan yang di soal, ya, yang urutannya A, B, C, D, E, F. Sesudah itu baru alternatif untuk mengurangi pemborosan. Terus itu idle time-nya 57. Ini kamu pakai Word ya? Iya. Kalau pakai Word, coba kamu tulis di sini. 8 ke 9 kan 1, ya kan? 15 ke 18, 3. Nah, ini antara, coba dengan angka deh, 1, 3, ya. Kemudian 25 ke 30 berapa? 7. Tulis di atas, nggak bisa ditulis di ininya. Di mana ya? Di yang blok kuning itu, di dalam itu nggak bisa. Oh, di sini dalam. Tulis di dalamnya aja itu biar kelihatan. Nah, gitu. Jadi tulis 3 di antara itu yang di blok kuningnya itu. Iya. Terus 25 ke 3. Ya, kan gitu. Jadi itu dulu yang ditulis. Kemudian metode yang kamu gunakan apa tuh? Johnson. Metode Johnson, ya. Jadi terjadi pemborosan. Pemborosannya adalah waiting time dengan waktu idle. Kamu tulis kenapa waiting time. Alasannya apa kok waiting time? Karena di situ ada waktu tunggu sebesar 22,80%, 81%. Kemudian untuk mengurangi pemborosan dilakukan penjadwalan dengan metode Johnson. Ya, di situ tulis. Terus jadi yang ini yang kamu tadi proses iterasi itu dituliskan di bawahnya. Yang mengurangi waktu penyelesaian dengan pekerjaan menjadi 49 menit dan idle-nya 14,29. Berarti
Kamu bisa jelaskan Kamu dari awal nih. pemborosan waktu idle dapat berkurang ya. Idle itu kan pemborosan ya. Jadi pemborosannya dapat berkurang dari 22,81 menjadi 14,29%. Berapa tuh berkurangnya? Ya, ditulisnya seperti itu ya. Ya, bagaimana? Ya, jadi itu sebelum kamu tulis dilakukan metode Johnson itu harus ada narasinya. Dilakukan, sebenarnya bukan dilakukan metode Johnson ya, dilakukan penjadwalan dengan metode Johnson ya, untuk mengurangi waktu, untuk mengurangi pemborosan. Kan di situ judulnya kita kan gini kan, terjadi pemborosan, pemborosannya dengan idle sekian persen. Nah, untuk mengurangi pemborosan, maka dilakukan penjadwalan dengan metode Johnson. Nah, terus kamu, ya boleh seperti itu, tapi dijelaskan dengan metode Johnson urutannya adalah, ya, kamu ambil yang terakhir itu, urutan yang terakhir itu, urutannya seperti itu. Ya, waktunya tetap ditampilkan, ya. Urutannya dapat dilihat di tabel, ya. Gitu. Ya, baik kalau gitu, itu urutan dilakukan penjadwalan dengan metode Johnson untuk mengurangi itu. Kamu tulisnya gini, dengan urutan ya, dilakukan penjadwalan dengan metode Johnson untuk mengurangi pemborosan pekerjaan, titik ya. Urutan metode Johnson dapat dilihat di tabel. Kamu ini kasih nama nanti, tabel 2 kah gitu ya. Nah, dengan urut ini waktu penyelesaian menjadi 49 menit dengan idle, dengan waktu idle 14,29% ya. Sehingga dapat mengurangi pemborosan sebesar 8,52%. Ya, udah. Oke. Ya baik kalau gitu. Nanti minta tolong ya, Anda tulis di grup yang kemarin aktif bertanya, yang mulai dari minggu ke-9 ya. Kemudian yang share screen video juga ditulis ya. Apa file itu Kak Opo? Dan sekarang waktunya sudah jam 12.41. Oke. Kak Iri sampai di sini ya. Sampai kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Saya izin end ya. Bu, untuk presensinya bagaimana ya, Bu? Untuk apa? Presensinya, Bu. Oh iya, presensinya. Ini apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu. Berapa yang tidak, Bu? Yang tidak hadir, oh ya ini 18. Coba yang tidak hadir minta tolong. Ini countingnya siapa ya? Saya, Bu. Habis. Siapa? Mulyana. Oh ya Mulyana. Minta tolong ini yang tidak hadir siapa? Ya tolong dituliskan ya.
yang tidak hadir? Iya, baik, Bu. Tuliskan di grup ya. Jadi nanti saya saya klikkan ya. Ya, mohon maaf ya. Ini soalnya sudah jam 12.42 ya. Saya izin Eni. Baik, Bu. Iya. Kerungu aku mau baik, Bu. Kerungu.